Kami juga menyampaikan bahwa perkara ini menyita perhatian dan memunculkan beragam tanggapan di masyarakat. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya hadir menjelaskan secara terbuka, jernih, apa adanya agar informasi ini yang disampaikan kepada publik benar, berimbang, dan tidak ada simpang siur. Penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka masing-masing berinisial RS dan TT. Sebagai penegasan, penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, maka ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum ini tidak ditujukan kepada pribadi maupun pandangan seseorang, melainkan kepada perbuatan yang diduga melanggar ketentuan pidana. Perkara ini juga ditangani secara profesional, proporsional, dan terukur. Kami juga menggarisbawahi bahwa penangkapan bukanlah sebuah vonis. Penangkapan merupakan bagian dari proses hukum yang sah. Dan setiap orang yang berstatus tersangka telah dilindungi azas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, kami beri kesempatan kita sama-sama mendengar Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan secara komprehensif tentang kronologi perkara, identitas tersangka, pasal yang dipersangkakan, alat bukti, serta pertimbangan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan. Waktu kami berikan kepada Bapak Direktur. Terima kasih Pak Kabid Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan proses penyidikan atas laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau manipulasi dokumen elektronik dengan tersangka saudara RS dan saudari TF yang sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Proses penyidikan yang dilakukan telah melalui berbagai tahapan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP, baik itu KUHP dan KUHAP yang lama maupun KUHP dan KUHAP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta Undang-Undang tentang penyesuaian tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Hal ini tentunya untuk menjamin profesionalisme, proporsionalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana. Seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya selalu berpedoman pada hukum formil, hukum material, dan standar operasional prosedur dalam proses penyidikan. Proses ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto
untuk menghadirkan penegakan hukum yang tidak diskriminatif, yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel, menjamin perlindungan hukum bagi siapapun warga negara Indonesia tanpa melihat latar belakang, suku, agama, ras, maupun golongannya. Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden menyampaikan untuk melakukan penegakan hukum dengan seadil-adilnya, tegas dan tidak pandang bulu, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menjamin persamaan hak di hadapan hukum. Dalam rangkaian proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, diantaranya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 94 orang saksi. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang ahli, baik itu ahli independen maupun ahli yang diajukan atau dimohonkan oleh para tersangka. Di antaranya ahli yang sudah kami lakukan pemeriksaan adalah ahli keterbukaan informasi publik, ahli peraturan dan perundang-undangan, ahli ekonomi, dewan pers, ahli anatomi, ahli fisiologi dari Fakultas Kedokteran UI, kemudian ahli epidemiologi, ahli neuroscience, ahli bahasa, ahli linguistik, ahli psikologi massa, ahli komunikasi sosial, ahli sosiologi hukum, ahli digital forensik, baik itu dari praktisi maupun akademisi. Kemudian ahli forensik dokumen, kemudian ahli forensik digital cyber, ahli hukum pidana, dan ahli hak asasi manusia. Semua kami lakukan dalam rangka menjamin keberimbangan hak dan kewajiban baik itu korban maupun tersangka. Kemudian kami juga sudah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti digital yang kami peroleh selama proses penyidikan. Adapun pengujian terhadap dokumen maupun barang bukti digital, diantaranya pengujian terhadap kertas, pengujian terhadap tinta, pengujian terhadap tanda tangan, pengujian emboss, pengujian watermark, pengujian font. Ini dilakukan dengan beberapa pembanding yang diterbitkan oleh fakultas di waktu yang sama, fakultas yang sama, dan tahun yang sama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.